Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kemuhammadiyahan dengan anggota sebagai berikut. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad SAW karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bulan Zulhijjah atau 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau peloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Selanjutnya itu faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton, di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Seperti diketahui, proses Islamisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tasawuf atau tarekat dan mazhab fikih. Dan dalam proses tersebut, para pedagang dan kaum sufi memegang peranan yang sangat penting. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor lain yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westnisasi dan kristenisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam yang amal ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah yaitu 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. 2. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. 3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai Alkitab yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. 4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tokoh pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya yaitu
Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah yang disebut dengan Sunan Prepen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik yang disebut dengan Jatinam, Demak Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtado, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwishi yang disebut dengan Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maksud dan tujuan Muhammadiyah. Pada waktu pertama berdirinya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Yang kedua, memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Sejak pertama kali didirikan oleh Ahmad Dahlan sampai Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah telah mengalami 7 kali perubahan rumusan yang dihasilkan saat Muktamar ke-34 di Yogyakarta, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya kesimpulan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan yang bersifat mistis, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.